Dua Riza Routes kelahiran, 95% penuh. Pada akhir tahun 2019, Marina Dubai menjadi pusat budaya kapal pesiar global yang tak terbantahkan, sebuah kerajaan bahari yang dibangun untuk menjadi tempat berlabuh bagi para pemilik terkaya di dunia. Lalu, bangunan itu runtuh. 2.000 kapal sekarang menganggur. Tingkat hunian telah anjlok hingga 45%. Nilai aset sebesar 800 juta pound sterling telah hilang. Kapal pesiar yang terbengkalai memburuk di tempat tambatannya, menyebabkan kebocoran bahan bakar ke pelabuhan, sementara 12.000 pekerjaan di sektor maritim lenyap. Untuk memahami bagaimana marina-marina di Dubai bisa kosong secepat ini, Anda harus memahami mesin yang dibangun untuk mengisinya. Pada tanggal 17 Oktober 2003, para pekerja konstruksi memulai pembangunan di sepanjang bentangan garis pantai Dubai yang tandus. Sebagai pengganti hamparan pasir kosong, rencana tersebut menyerukan pembangunan kanal buatan sepanjang 3,5 km, diapit oleh menara kaca dan marina yang dirancang untuk menyaingi Monaco. Pada akhir dekade ini, lebih dari 2.000 dermaga akan berjajar di perairan, dengan kapasitas yang tersebar di Dubai Marina, Port Rashid, dan Mina Seyahi. Visi tersebut sungguh megah tanpa perlu diragukan lagi. Dubai tidak hanya akan bergabung dengan jajaran ibu kota kapal pesiar dunia, tetapi juga akan melampaui mereka. Emaar Properties, pengembang proyek tersebut, menggambarkan proyek ini sebagai jangkar baru bagi kekayaan global, tempat di mana kapal pesiar super dari London, Moskow, dan Mumbai akan berlabuh di bawah cakrawala apartemen mewah dan hotel bintang 5. Infrastruktur marina dirancang untuk mengakomodasi kapal hingga 160 meter, dengan tempat berlabuh untuk kapal pesiar sehari-hari maupun istana terapung langka milik para miliarder. Kapal keruk memindahkan jutaan meter kubik pasir untuk mengukir kanal, sementara pohon palem impor dan jalan setapak dari marmer menjanjikan gaya hidup eksklusif seperti pelabuhan-pelabuhan Mediterania paling bergengsi di dunia. Para pengembang dan pejabat kota berbicara secara terbuka tentang ambisi mereka. Marina ini bukan hanya pelabuhan yang tenang bagi penduduk setempat, tetapi juga akan menjadi magnet bagi modal internasional, sebuah ajang pameran kehadiran Dubai sebagai destinasi mewah. Misi proyek ini, yang diulang-ulang dalam siaran pers awal dan pidato di ruang rapat, jelas membangun alamat paling diinginkan bagi pemilik kapal pesiar di bumi. Angka-angka itu sangat mencengangkan untuk wilayah tersebut. Lebih dari 2.000 tempat berlabuh direncanakan di marina-marina baru kota ini, dengan Dubai Marina sendiri menargetkan lebih dari 1.000 tempat berlabuh. Ledakan konstruksi menarik tenaga kerja dari seluruh Asia dan Eropa, memenuhi kota dengan para insinyur, arsitek marina, dan kru layanan. Pada tahun 2010, pemandangan kota telah berubah total. Menara-menara tinggi terpantul di permukaan air, dan jalan setapak di marina dipenuhi dengan aktivitas. Dermaga dipenuhi dengan kapal-kapal yang terdaftar di Kepulauan Cayman, Malta, dan Kepulauan Virgin Britania Raya. Sebuah indeks mengambang kekayaan global. Nama Dubai muncul di majalah-majalah kapal pesiar dan peringkat internasional. Bukan lagi sebagai pendatang baru, tetapi sebagai pesaing Saint-Tropez dan Port Hercule. Panggung telah disiapkan untuk era keemasan, dengan setiap tempat berlabuh menjadi simbol ambisi, dan setiap kedatangan menjadi sinyal bahwa Dubai telah mengamankan tempatnya di pusat ekonomi maritim mewah dunia. Pada akhir tahun 2019, dermaga Dubai Marina, Port Rashid, dan Mina Seyahi hampir penuh. Catatan resmi menunjukkan tingkat hunian mencapai 88 hingga 90% pada kuartal terakhir, dengan beberapa akhir pekan di mana semua tempat tidur terisi penuh. Pelabuhan-pelabuhan di kota itu mencatat rata-rata 12 kedatangan kapal baru setiap bulan. Arus tetap berupa kapal pesiar super dan kapal rekreasi,
yang terdaftar dari London, Moskow, Mumbai, dan sekitarnya. Perusahaan penyewaan kapal mencatatkan angka rekor. Perkiraan industri untuk tahun itu menempatkan total pendapatan sewa kapal pesiar di Dubai antara 100 juta pound dan 170 juta pound. Angka yang jauh melampaui pesaing regional dan mengukuhkan posisi Dubai di puncak hierarki kemewahan Teluk. Demografi pemilik menceritakan kisah ambisi dan mobilitas mereka sendiri. Pada tahun 2019, daftar pemilik marina mencantumkan campuran oligarki Rusia, keluarga kerajaan Saudi, ekspatriat Inggris, Taipan bisnis India, dan semakin banyak eksekutif Eropa dan Amerika. Bagi banyak orang, dermaga Dubai berfungsi sebagai simbol status, sekaligus tempat berlindung, tempat untuk menyimpan kekayaan, mengadakan pesta, dan menunggu hingga ketidakstabilan di tempat lain mereda. Reputasi kota itu sebagai tempat perlindungan yang aman bagi kaum superkaya dijaga dengan sangat hati-hati, seperti halnya lambung kapal yang berkilauan di bawah sinar matahari marina. Kemudian, pada awal tahun 2020, pandemi melanda wilayah Teluk. Tingkat hunian kapal pesiar anjlok hingga serendah 65%. Dan, untuk pertama kalinya dalam satu dekade, jalan setapak menjadi sunyi. Namun, kejutan itu ternyata hanya sementara. Pada akhir tahun 2022, marina-marina di Dubai pulih dengan semangat yang mengejutkan, bahkan para operator berpengalaman. Kembalinya tren ini sebagian didorong oleh lonjakan kapal pesiar milik Rusia yang melarikan diri dari sanksi Eropa, dan meningkatnya minat akan kemewahan pribadi yang kedap suara. Tingkat hunian kembali naik menjadi 88% pada tahun 2023, hampir menyamai puncak sebelum pandemi. Pemesanan kapal sewaan melonjak sebesar 25 hingga 30% pada tahun itu. Dan restoran, klub, serta perusahaan jasa di tepi marina melaporkan pendapatan yang mendekati tahun-tahun terbaik mereka. Namun, di balik permukaan, kemakmuran itu rapuh. Kepemilikan telah bergeser. Semakin banyak kapal yang tidak digunakan selama berbulan-bulan, bendera mereka diganti untuk menghindari sanksi, dan awak kapal dikurangi menjadi staf inti. Pelabuhan-pelabuhan tampak penuh, tetapi energinya telah berubah. Para broker berbisik tentang para pemilik yang gugup menjajaki opsi di Mediterania, dan perusahaan jasa mulai memperhatikan keterlambatan pembayaran dan negosiasi ulang kontrak. Ilusi stabilitas bergantung pada keseimbangan yang rapuh, terus berlanjutnya aliran kekayaan global, tidak adanya konflik regional, dan persepsi bahwa Dubai tetap menjadi tempat perlindungan yang aman dan tak tergoyahkan bagi istana-istana terapung dunia. Dengan setiap tempat tidur terisi, ekosistem mewah kota itu tampak tak tergoyahkan. Namun, hanya dibutuhkan satu guncangan untuk menguji seberapa besar kemakmuran itu berasal dari yang nyata dan seberapa besar yang hanya menunggu untuk lenyap. Pada tanggal 28 Februari 2026, peringatan pertama menghantam sektor maritim Dubai tepat setelah matahari terbit. Dalam waktu 4 jam, sindikat asuransi global mengeluarkan peringatan darurat. Seluruh perairan Teluk, termasuk Marina Dubai, kini diklasifikasikan sebagai wilayah berisiko tinggi. Premi asuransi untuk kapal pesiar melonjak 300% hanya dalam satu pagi. Bagi para pemilik kapal yang berlabuh di Dubai Marina, Port Rashid, dan Mina Seyahi, angka-angka tersebut langsung terasa dan sangat mengerikan. Polis asuransi yang dulunya berharga 80.000 pound sterling per tahun kini menuntut lebih dari 320.000 pound sterling jika perlindungan asuransi dapat diperoleh sama sekali. Lina Khalil, seorang analis senior di HSBC Timur Tengah, menggambarkan dampak setelahnya sebagai kehancuran finansial. Menurutnya, kami menyaksikan lebih dari 400 juta pound sterling nilai aset lenyap dari marina-marina di Dubai dalam waktu kurang dari seminggu. Pembeli menghilang, para broker membekukan kesepakatan, para pemberi pinjaman mulai menagih utang,
Pasar kapal pesiar super dan kapal rekreasi runtuh dalam semalam, bukan karena kerusakan fisik, tetapi karena hilangnya kepercayaan secara tiba-tiba. Pelabuhan-pelabuhan kota yang dulunya menjadi ajang pamer kekayaan global, kini menjadi catatan investasi yang terhenti. Kejutan itu tidak berhenti di dermaga. Operator penerbangan charter mendapati pemesanan mereka dibatalkan secara massal. Kontrak awak kabin ditangguhkan atau diakhiri. Perusahaan jasa, mulai dari mekanik hingga penyedia catering di tepi marina, menyaksikan pendapatan mereka lenyap begitu saja. Ekosistem mewah yang bergantung pada pergerakan modal yang lancar dan kepercayaan akan keamanan Dubai hancur berantakan secara langsung. Menjelang siang, rekaman udara pertama yang menunjukkan dermaga kosong dan lambung kapal yang tidak beroperasi mulai beredar online. Kekosongan fisik yang terjadi setelahnya bukanlah sesuatu yang bertahap. Itulah dampak nyata dari guncangan finansial tunggal yang bergema di setiap sudut perekonomian marina. 5%. Itulah angka resmi hunian marina pada Maret 2026, sebuah angka yang tidak terbayangkan beberapa tahun sebelumnya. Di tempat yang dulunya merupakan dermaga tempat antrean panjang, kini hampir 2.000 kapal terparkir tanpa beroperasi di Dubai Marina, Port Rashid, dan Mina Seyahi. Rekaman drone yang viral di media sosial langsung memperlihatkan skala kejadian tersebut. Deretan dermaga kosong, lambung kapal memutih di bawah sinar matahari, dan jalan setapak yang tak pernah dilewati awak kapal. Di kota yang dibangun di atas kemegahan, keheningan terasa lebih nyaring daripada berita utama apapun. Kamera menyorot apa yang dulunya merupakan parade kekayaan global yang mengambang. Kini, pelindung lambung kapal bergesekan dengan dermaga, cat mengelupas dari haluan yang terabaikan, dan garis air dipenuhi lumut alih-alih gabus sampahnya. Gedung-gedung tinggi terpantul di permukaan air yang kosong, bukan di dek-dek yang dipoles. Geometri ketiadaan itu tak terbantahkan. Dermaga yang diperuntukkan bagi 2.000 kapal, setengahnya tidak diklaim. Bagi operator marina, setiap dermaga kosong merupakan luka finansial. Biaya tambat bulanan, yang dulunya merupakan sumber pendapatan tetap, kini telah mengering. Para kru, servis, mekanik, dan kontraktor kebersihan menyaksikan kontrak-kontrak tersebut lenyap. Dampak yang ditimbulkannya langsung terasa. Setiap kapal pesiar yang menganggur berarti kehilangan pekerjaan, penutupan bisnis, keterlambatan pembayaran kepada bank yang membiayai ekonomi terapung ini. Klip drone yang viral itu tidak hanya mendokumentasikan kemerosotan, tetapi juga membuat keruntuhan itu terlihat. Kota yang dulunya mempromosikan dirinya sebagai tempat berlindung yang aman bagi kaum elit dunia kini menyiarkan kekosongannya, dermaga demi dermaga. Di Dubai, kemewahan selalu dimaksudkan untuk dilihat. Sekarang, proses penguraiannya pun dimulai. Kapal pesiar super yang dulunya menjadi simbol status Dubai sebagai ibu kota kemewahan, mulai menghilang dari dermaga mereka hampir dalam semalam. Data pelacakan AIS dan catatan pelabuhan mengungkapkan skala penerbangan tersebut. 70% kapal milik Rusia dialihkan ke pelabuhan Turki, Yunani, dan Siprus, menyelinap melewati pemecah gelombang dalam konvoi. Para broker menggambarkan adanya serbuan ke marina-marina Mediterania, Bodrum, Mykonos, Limassol, di mana perlindungan asuransi masih berlaku dan ancaman konflik terasa jauh. Warga negara GCC juga mengubah haluan dengan banyak kapal pindah ke pantai Laut Merah Arab Saudi, mencari pelabuhan yang lebih tenang dan insentif baru yang ditawarkan oleh NEOM dan Kota Ekonomi Raja Abdullah. Hampir separuh armada berbendera Eropa yang sudah lama menjadi pemandangan umum di Marina Dubai berangkat menuju Riviera Prancis dan Italia, tempat para pembeli dan tamu sewaan menunggu. Eksekutif dan investor Amerika yang selalu cepat beradaptasi mengirimkan instruksi kepada kru untuk menyeberangi terusan Suez
dan menuju Karibia, Saint Barts, Nassau, Antigua, di mana musim baru saja dimulai. Ahmed Nasser, seorang manajer marina veteran, menyaksikan eksodus itu terjadi secara langsung. Dia menceritakan bagaimana dalam beberapa hari, kapal-kapal yang sudah dikenal menghilang dari galangan kapalnya, hanya menyisakan tagihan yang belum dibayar dan radio yang mati. Rute keberangkatan tersebut menggambarkan peta kekayaan global yang bergerak. Modal yang terlepas dari risiko selalu mengejar pelabuhan aman berikutnya. Saat dermaga mulai kosong, menjadi jelas bahwa ekosistem mewah Dubai bergantung pada pemilik yang mampu dan akan pergi pada tanda-tanda masalah pertama. Kekosongan yang mereka tinggalkan bukan hanya fisik, tetapi juga runtuhnya permintaan, kekosongan mendadak yang tidak dapat diisi oleh pembeli atau penyewa lokal manapun. Sebanyak 12.000 pekerjaan hilang dari sektor kelautan Dubai dalam waktu kurang dari 4 bulan. Dr. Salma Al-Hassani, seorang ahli ekologi kelautan di Badan Lingkungan Dubai, menggambarkan keruntuhan tersebut sebagai reaksi berantai. Ketika kapal-kapal pesiar itu pergi, kontrak layanan pun lenyap. Para kru, petugas kebersihan, mekanik, catering, semuanya sudah pergi. Setiap kapal yang menganggur berarti satu keluarga lagi kehilangan pendapatan. Pemutusan hubungan kerja tersebut sangat berdampak pada tenaga kerja yang dulunya menjaga marina tetap bersih dan beroperasi sepanjang waktu. Dampaknya tidak hanya berhenti pada penggajian. Mayor Mas'ad, Kepala Divisi Keselamatan Pelabuhan Dubai, mencatat penurunan tajam dalam infrastruktur aktif. Dari 320 pelampung navigasi, hampir setengahnya, yaitu 150, dinonaktifkan atau dibiarkan tanpa perawatan karena pendanaan menipis. Penanda apung ini, yang dulunya sangat penting untuk jalur pelayaran yang aman, kini hanyut atau berkarat sehingga posisinya berubah, menjadikan marina sebagai tambal sulam bahaya tersembunyi. Kapal-kapal yang terlantar membawa ancaman baru ke bawah permukaan. Sampel air dari Maret 2026 menunjukkan kebocoran bahan bakar dan minyak rata-rata 3.900 liter per bulan di seluruh marina utama Dubai. Tingkat kekeruhan melonjak hingga 47%, membuat air yang sebelumnya jernih menjadi keruh. Kadar oksigen terlarut turun sebesar 22%, menyebabkan stres pada populasi ikan dan mempercepat pertumbuhan alga di sepanjang lambung kapal-kapal yang ditinggalkan. Dr. Al-Hassani memperingatkan, ini bukan hanya pemandangan yang tidak enak dipandang, tetapi juga risiko ekologis. Setiap bulan pengabaian akan memperpanjang jendela pemulihan. Marina-marina yang dulunya merupakan janji kemewahan Dubai yang paling terlihat, kini menyiarkan pesan yang berbeda. Kerusakan, bahaya, dan masa depan yang semakin menjauh. Dokumen pengajuan bank dari musim semi tahun 2026 mengungkapkan tahap selanjutnya dari dampak yang terjadi. Peningkatan tajam dalam kasus gagal bayar pinjaman yang terkait dengan kapal pesiar mewah dan properti di tepi marina. Hanya dalam waktu 3 bulan, lembaga pemberi pinjaman utama Dubai melaporkan pinjaman bermasalah di sektor maritim sebesar 1,1 miliar pound sterling. Angka yang jauh melampaui angka yang pernah terjadi selama krisis tahun 2008. Pemberitahuan likuidasi menumpuk di 18 pada bulan Maret, 12 pada bulan April, dan 9 lagi pada pertengahan Mei, ketika bank-bank berupaya keras untuk memulihkan aset yang kini tidak memiliki pembeli. Pasar properti yang dulunya ditopang oleh janji pemandangan marina ikut merosot bersamaan. Harga penthouse di Dubai Marina turun 40% dari harga tertingginya pada tahun 2025, menurut data real estate yang dilacak oleh analis Maya Sundaram. Jumlah penjual jauh lebih banyak daripada pembeli, dengan perbandingan 10:1. Bahkan apartemen mewah dengan akses langsung ke marina pun tetap tidak terjual selama berbulan-bulan. Para pemberi pinjaman yang tidak mampu menjual kapal pesiar atau kondominium mewah yang disita, mulai menurunkan nilai aset mereka,
yang memicu penularan yang lebih luas di seluruh sektor keuangan Dubai. Sundaram memperingatkan bahwa mesin real estate mewah kota itu selalu dibangun di atas fondasi yang rapuh. Jaringan kredit internasional, investasi spekulatif, dan asumsi bahwa kekayaan global tidak akan pernah habis. Runtuhnya ekonomi Marina secara cepat telah menghancurkan ilusi tersebut, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh bank, pengembang properti, dan siapapun yang memiliki utang terkait dengan kawasan tepi laut Dubai yang dulunya tak tergoyahkan. Risiko saat ini bukan hanya bersifat lokal. Ketika kepercayaan lenyap dan aset kehilangan nilainya dalam semalam, kerusakannya menyebar jauh melampaui dermaga. Pada bulan yang sama ketika marina-marina di Dubai kosong, dermaga-dermaga di Mediterania justru penuh sesak. Otoritas pelabuhan di Monaco, Antibes, dan Bodrum melaporkan peningkatan 15% dalam kedatangan super yacht untuk musim 2026, sebuah peningkatan yang melampaui setiap tahun sebelumnya yang tercatat. Daftar tunggu tempat berlabuh di Riviera Prancis dan Italia membentang lebih panjang dari sebelumnya, dengan para broker penyewaan kapal di Athena dan Palma de Mallorca menerima banyak pertanyaan dari para pemilik yang hingga baru-baru ini menyebut Dubai sebagai rumah mereka. Marina-marina di Turki dan Yunani memperluas kapasitas mereka, berlomba untuk mengakomodasi peningkatan jumlah pengunjung. Pemerintah daerah mempercepat proses perizinan untuk tempat pertunjukan baru, dan kontrak kru musiman melonjak di seluruh wilayah tersebut. Kalender acara kapal pesiar Mediterania, dari Festival Kapal Pesiar Cannes hingga pameran kapal pesiar Monaco, diperluas untuk mencakup pameran tambahan di pelabuhan-pelabuhan sekunder. Sementara pameran kapal Dubai sendiri, yang dulunya merupakan bagian tetap dari sirkuit global, diam-diam dibatalkan untuk tahun 2027. Pergeseran ini tidaklah halus. Marina-marina Eropa yang dulunya berhati-hati terhadap kelebihan kapasitas, kini mencatatkan tingkat hunian tertinggi dan kenaikan biaya. Untuk setiap dermaga kosong di Dubai, ada kedatangan baru di Côte d'Azur atau Aegean. Pusat gravitasi dalam perdagangan kapal pesiar mewah dunia telah bergeser, dan para pemenang tidak membuang waktu untuk memperlihatkan fakta tersebut. Marina-marina di Dubai kini berada di persimpangan jalan. Setiap jalur ditentukan oleh angka-angka yang dulunya tampak mustahil. Dari sisi optimis, para perencana kota berpegang pada proyeksi bahwa tingkat hunian dapat stabil di angka 30% pada tahun 2029, dengan asumsi ketegangan global mereda dan gelombang pembeli baru dapat dibujuk dengan diskon besar dan pembangunan ulang yang agresif. Beberapa usulan beredar mengubah dermaga kosong menjadi kawasan tepi laut publik, mengubah fungsi dok kering untuk penggunaan komersial, dan memasarkan marina sebagai pusat bagi perusahaan rintisan teknologi alih-alih kapal pesiar mewah. Namun, bahkan skenario terbaik sekalipun membutuhkan keyakinan bahwa kepercayaan yang pernah rusak dapat dibangun kembali hanya dengan branding. Kemungkinan yang lebih besar, menurut rencana pembangunan kembali dan tren hunian saat ini, adalah periode stagnasi yang berkepanjangan. Pada tahun 2032, hanya 1 dari 5 tempat berlabuh yang mungkin digunakan secara teratur, sedangkan sisanya dibiarkan lapuk dan terbengkalai. Biaya perawatan akan meningkat, bahaya lingkungan akan bertambah, dan reputasi marina sebagai pelabuhan hantu akan semakin menguat. Ekonomi barang mewah yang pernah menopang 1.000 bisnis bisa menjadi kenangan, digantikan oleh etalase toko yang kosong dan spanduk yang memudar. Skenario terburuk sudah terlihat di beberapa bagian tepi laut. Jika tingkat pengabaian terus berlanjut dengan laju saat ini, lebih dari 60% dermaga utama Dubai bisa kosong dalam 1 dekade. Kota yang dulunya dikenal karena kemegahannya berisiko menjadi kisah peringatan di mana kekayaan dunia lenyap dan marina menjadi monumen bagi era yang telah berlalu. Hari ini, lambung kapal yang berkarat
dan marina yang sunyi memperingatkan lebih dari sekadar hilangnya kemewahan. Hal ini menandai keretakan dalam citra global Dubai. Ketika kepercayaan dan persepsi keamanan lenyap, kekayaan akan lenyap dengan kecepatan kilat, membawa serta mata pencaharian dan industri. Budaya kapal pesiar tidak hanya menghiasi Dubai, tetapi juga menjadi landasan dari sebuah janji yang utuh. Nah, jangkar itu terseret. Yang tertinggal bukanlah sekadar dermaga kosong, melainkan sebuah peringatan yang ditulis dengan garam dan baja. Bagikan pendapat Anda di bawah ini.